Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna mimman yuhallilu halalah wa yuharrimu haramah wa ya'mal bimuhkamih wa yu'min bimutasyabihi wa yatluhu haqqa tilawatih wa yatluhu haqqa tilawatih. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kembali dan kita akan sama-sama mempelajari, mentadabburi Quran surat An-Nisa halaman 96. Kita akan buka dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjut tadabbur Quran surat An-Nisa halaman 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an kita dan kajian Al-Qur'an kita pada Quran Surat An-Nisa halaman 96. Quran Surat An-Nisa halaman 96 dari ayat 106 sampai 113. Ya, bagi yang ingin menyimak bisa dibuka Qur'annya ya, supaya bisa paham, bisa mengerti, ya, bahkan bisa dicatat juga ya kajian Al-Qur'annya supaya kita bisa mendapatkan ya hikmah setiap harinya, mendapatkan ilmu setiap harinya, mendapatkan pemahaman dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an tetapi tidak memahami ya, tidak mengerti, tidak tertarik ya dengan apa yang ada di dalam kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karenanya eh, kajian Al-Qur'an ini hadir, tadabbur Al-Qur'an ini hadir dengan spirit membawa ya, pemahaman untuk kita semua. Kalau kita sudah paham Al-Qur'an, kita bisa mengamalkannya sehingga Al-Qur'an ini berubah menjadi hidayah, berubah menjadi huda, petunjuk bagi kehidupan kita. Karena tidaklah Al-Qur'an itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca saja, walaupun tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca, tetapi itu bukan tujuan terakhir ya. Itu membaca adalah gerbang awal ya, untuk kita mendapatkan hidayah atau petunjuk, karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam live ini spirit kita adalah spirit bisa memahami Al-Quran, sehingga kalau kita sudah hafal, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kalau kita baca sendirian, itu seringkali kita tidak dapat feel-nya. Ya, kalau kita baca tanpa memahaminya, kita kadang-kadang tidak dapat feel, tidak merasakan keindahan dan keagungan Al-Quran itu sendiri, dan tidak bisa mengamalkannya kalau kita hanya sekedar membacanya. Nah, di live ini kita akan mencoba menggali setiap hari satu halaman, kita pelajari, kita fahami, setelah kita fahami lalu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, insyaallah kita masuk ayat ke 106. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 9 halaman 96 ayat 106. Jangan lupa ya, mari kita berdakwah dengan cara men-share kajian ini kepada teman, kepada sahabat,
keluarga ajak sebanyak-banyaknya supaya lebih dekat dengan Al-Quran dan supaya bisa mengawali hari dengan Al-Quran, dengan keberkahan Al-Quran, dan kita mudah-mudahan menjadi golongan ya orang-orang yang selalu istiqomah menyebarkan pesan-pesan dan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehingga kita ya dijadikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW kriteria sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia itu ada dua kategorinya. Ini sebaik-baik manusia versi Nabi. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan ya khairukum sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik manusia versi siapa? Versinya Nabi SAW. Ada dua. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kalau kita pengen menjadi versi terbaik manusia menurut Nabi, jadilah dua orang ini. Siapa? Ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Qur'annya alhamdulillah hari ini. Ya, kita belajar hari ini. Sudah dapat tuh satu kriteria manusia terbaik. Wa 'allamah dan mengajarkannya. Tentu setiap orang punya kapasitas dan punya keterbatasan, tidak bisa semuanya mengajarkan Al-Quran. Tanda petik mengkaji tafsir, mempelajari Al-Quran dan sebagainya. Tapi kita bisa sama-sama dengan cara mengajarkannya itu adalah menyebarkan Al-Quran itu kepada manusia. Men-share kajian ini, menginfokan kajian ini kepada orang lain, kepada teman sahabat itu pun bagian dari mengajarkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Taib di halaman 96 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastagfirillah. Wastagfirillah. Dan beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Jadi ini ada perintah dari Allah di halaman 96 Quran Surat An-Nisa, beristighfarlah. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi perintah di halaman 96 ini diawali dengan perintah harus banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam satu hari kita bisa banyak sekali beristighfar. Lagi naik motor, lagi naik mobil, di perjalanan, pergi ke pasar, pergi ke sekolah, ya, beraktivitas, kita bisa beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, dan manfaat dari istighfar itu sangat banyak. Sangat banyak. Ya, nih Masya Allah. Saya akan jelaskan dulu ya, keutamaan dari beristighfar. Ya, istighfar banyak jenisnya. Ya, tadi bisa dengan kalimat astagfirullah, bisa astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim, bisa ketiga astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, bisa juga sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, banyak jenis istighfar yang bisa kita lakukan. Ya, banyak jenis istighfar yang bisa kita zikirkan setiap harinya ya dengan beristighfar itu. Ya. Astagfirullahaladzim. Di dalam hadis, ya ini ada keutamaan istighfar ya. Siapa yang mau tahu keutamaan istighfar di sini? Kalau mau tahu boleh komen angka 1. Ya, kalau mau tahu boleh komen angka 1. Siapa saja yang pengen tahu nih. Kalau banyak yang pengen tahu, kita akan jelaskan keutamaan istighfar, kita akan bedah.
Masya Allah, banyak ya, 42 orang, 44 orang, yang banyak yang pengen tahu ya keutamaan dari istighfar. Ya, nanti ada di dalam di dalam hadis ya, keutamaan dari beristighfar. Ya. Nah, kita lihat ya, keutamaan dari beristighfar. Ada dua hadisnya itu, ada dengan kalimat man lazimal istighfar atau dengan man aksarol istighfar. Ya, ada dua hadisnya. Ada apa? Man lazimal istighfar dengan man aksarol istighfar. Ya, man lazimal istighfar dan man aksarol istighfar. Ya, hadisnya ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aksarol istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar." Barang siapa yang apa? Memperbanyak istighfar. Sebentar ya, saya akan tampilkan dulu di layar ya. Man aksarol istighfar. Ada dua hadis. Ada aksaro, ada lazima. Apa bedanya Ustadz? Nanti kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Sambil di tap-tap layarnya ya, supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Dan supaya bisa mengikuti kajian ini setiap harinya. Dan supaya lebih banyak lagi yang beristighfar. Setiap orang yang hari ini beristighfar wasilah live ini, insya Allah jadi pahala bagi kita semua. Ya, insya Allah. Setiap orang yang beristighfar setiap hari lewat live ini, insya Allah jadi apa? Jadi jalan hidayah, jadi asbab hidayah bagi kita semua. Kita istighfar dulu yuk 10 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah, sudah 10 tuh. Nah, di sini ya, hadisnya. Perhatikan di sini ada kalimat man aksarol istighfar. Barang siapa yang aksaro di sini. Aksaro itu berasal dari kata kasir, kasir itu banyak. Barang siapa yang dia memperbanyak membaca istighfar. Atau di hadis lain, di riwayat lain disebutkan dengan kata lazima. Man lazima istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar. Apa itu lazim? Lazim itu ya sudah lazim ya. Di Indonesia kita kenal dengan kalimat ini sudah lazim, sudah biasa, terus dilazimkan. Barang siapa yang memperbanyak atau melazimkan istighfar, apa manfaatnya? Ini yang pertama. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan memberikan apa? Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Alhammun di sini
Allah akan berikan apa? Min kulli hammin, dari setiap hammin. Apa itu ham? Ada hamun, ada ghammun. Ham, kesedihan-kesedihan yang sifatnya ya mempengaruhi jiwa atau kondisi manusia. Jadi orang yang memperbanyak istighfar akan apa? Apa akan dikeluarkan dari berbagai macam kesedihan, kesulitan. Allah akan berikan apa? Farajan di sini, jalan keluar. Jadi kalau lagi banyak masalah, lagi banyak kebutuhan, lagi butuh pertolongan dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam hadis ini, perbanyaklah beristighfar. Banyakin istighfar. Ya, barang siapa yang tadi ingin ya dikeluarkan dari berbagai macam masalah. Sedang ada masalah hari ini, sedang ada ujian hari ini, perbanyaklah istighfar. Karena ini sabda Nabi, ya jaminan dari Nabi, siapapun yang ingin dikeluarkan dari berbagai macam permasalahannya, perbanyaklah istighfar. Coba deh, jajal aja, jalanin aja. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus dirutinkan. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhrajan. Nah, perhatikan. Dan Allah akan berikan di setiap daikun, atau daikun itu artinya apa? Kesempitan, kesulitan yang menyesakkan dada. Ya, daikun ya bahasa Arabnya itu. Kesempitan yang menyesakkan dada, yang membuat kita itu akhirnya nggak bisa bernapas saking sesaknya. Pernah ada yang merasakan kondisi saking masalah itu luar biasa banyaknya, kita akhirnya napas aja sulit. Ya, sempit hati kita itu. Merasa dunia itu jadi sempit sekali. Kenapa? Karena hati kita tidak menjadi lapang. Hati kita itu jadi sempit gitu. Itu namanya doik. Pokoknya kayaknya udah gelap Ustadz, nggak ada solusi, kebingungan. Ya. Nah, Allah akan memberikan apa? Wa min kulli dhaikin makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang menyesakkan dada kita, menyempitkan hati kita, ya, membuat akhirnya kalau udah hati sempit, pikiran juga kalut. Orang kalau udah hatinya sempit, pikiran kalut, nggak bisa berpikir jernih. Sesak aja dalam hati itu. Nah, Allah akan berikan jalan keluar, makhrajan, dari kesempitan-kesempitan dan kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kita alami. Wa min kulli dhikin makhrajan. Ya, siapapun yang beristighfar, ya, riyadhah, melatih diri terus dengan beristighfar, dikeluarkan dari al-dhaik, kesulitan, kesempitan itu dikeluarkan, dikasih makhrajan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa dikasih makhraj. Apa itu makhraj? Tempat keluar. Kalau kita ngaji Al-Qur'an kan kita harus pakai apa? Makharijul huruf. Masih ingat ya? Makharijul huruf itu artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Sehingga Allah akan keluarkan tuh makhrajan. Kasih jalan keluar dari semua permasalahan yang kita sedang alami hari ini. Semua punya masalah di sini, ayah bunda? Siapa yang sedang punya masalah? Mudah-mudahan Allah berikan ya solusi jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi hari ini melalui wasilah live ini, melalui wasilah majelis Al-Quran, tadabbur Al-Quran, melalui wasilah majelis istighfar yang kita
hari ini sedang jalani, Ustadz saya punya masalah begitu. Bahkan kalau manusia nggak punya masalah itu sendiri gitu. Kalau ada manusia yang nggak punya masalah, itu masalah juga gitu. Gitu ya. Siapa di sini yang nggak mau punya masalah? Kita nggak mau punya masalah. Ustadz saya nggak mau punya masalah. Nah nggak mau punya masalah itu masalah tersendiri kan. Nah, gimana Ustadz nggak ngerti? Coba. Kita nggak punya masalah itu masalah tersendiri. Orang yang nggak punya masalah jangan disangka dia nggak punya masalah juga. Dan selama-lamanya manusia itu pasti akan punya masalah. Sampai kapan? Sampai dia wafat. Isyaratnya di mana? Surat Al-Mulk ayat pertama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dunia ini hadir, kita ada di dunia ini untuk apa? Ya, mendapatkan masalah. Jadi kalau ada orang nggak punya masalah, itu masalah juga gitu. Kenapa orang itu nggak punya masalah? Setiap orang pasti punya masalah, apapun jenisnya, berbeda-beda setiap orang. Ada yang bermasalah dengan siapa? Dengan anaknya. Dengan anak aman, mungkin masalahnya dengan orang tua. Dengan orang tua aman, mungkin masalahnya dengan mertua. Dengan mertua aman, mungkin ya nggak ada masalah dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak, dengan mertua. Mungkin masalahnya dengan orang lain. Ya, nggak punya masalah dengan orang lain, mungkin masalah dengan siapa? Pasangannya. Oh banyak, setiap orang punya permasalahan hidup yang berbeda-beda. Dan disitulah seni dalam kehidupan. Ya, seni dalam kehidupan itu. Bagaimana akhirnya kita mengatur dan memanage masalah itu dengan cara Al-Quran menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalau kita punya masalah tapi menyelesaikannya bukan dengan Al-Quran, repot. Ya. Nah, maka kita pagi hari ini belajar di ayat surat An-Nisa halaman 96 ayat 106 yang kita pelajari bahwasannya respon pertama kali ketika kita mendapatkan masalah adalah banyak beristighfar. Siapa yang ya melazimkan atau memperbanyak istighfar, Allah akan berikan apa? Jalan keluar nih. Min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan perhatikan di ketiga, ya, keutamaan dari beristighfar yang ketiga adalah wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Oh, tiba-tiba dapat saja rezeki. Tiba-tiba dapat ya. Dia lagi kesulitan. Tertutup semua pintu. Dia cari-cari kemanapun, nggak ada yang mau memberikan pinjaman. Dia cari-cari, dia ketuk-ketuk pintu manusia, nggak ada yang mau nolong. Ya, dia keliling-keliling mencari ya iba simpati dari manusia, nggak ada yang mau simpati sama dia. Ya. Tapi ketika dia akhirnya sudah semua tertutup pintu itu dan dia beristighfar, rajin beristighfar, razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan, rezeki yang Allah berikan dari arah yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba ketemu dengan si fulan gitu ya. Teman jauh sekali udah ndak pernah ketemu. Tiba-tiba dalam satu kesempatan ketemu dengan orang tersebut. Ya, gimana kabar? Ditanya. Gimana anak istri? Ya itu dia. Saya sedang diuji sakit, anak saya sakit, istri saya sakit. Oh gitu, udah dibawa ke rumah sakit belum? Belum. Ayo bawa aja ke rumah sakit. Ya, saya ingin berterima kasih kepada kamu dulu, kamu berbuat baik kepada saya, pernah nolong saya. Oh, dikasih tuh jalan keluar dari berbagai macam ya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Sehingga saya teringat ya perkataan guru saya, dan kalau bisa ya carilah rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Karena rezeki kaum muslimin itu, rezeki orang beriman itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dulu saya gimana maksudnya gitu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Karena rezeki orang beriman itu tidak terduga. Itu kata guru saya ya. Kalau kita punya ukuran ya rezeki yang terukur, ya tanda petik misalkan kita dapat pekerjaan yang sudah ada jelas gajinya setiap hari sekian juta misalkan di 1 bulan sekian juta tercetak dalam struk gaji kita, kata guru saya ya rezeki orang beriman itu tidak seperti itu. Tapi kan Ustadz gaji itu adalah rezeki, betul. Tapi jangan memindset bahwasannya rezeki itu adalah sesuatu yang tercetak di atas slip gaji kita, struk gaji kita saja. Enggak. Jangan membatasi rezeki Allah itu hanya pada struk gaji atau slip gaji yang kita terima setiap bulannya. Itu sangat kecil, ya sangat kecil. Nah, siapapun yang akhirnya beristighfar. Kemarin saya belajar ya daurah bersama syekh kami ya. Kemudian syekh bercerita tentang seseorang ya, itu punya kesempitan hidup. Dia punya hutangnya berapa? 40.000 rial. Ya, 40.000 rial. Sekarang berapa tuh kira-kira 40.000 rial itu? Kita hitung misalkan 40.000 kali 4.000 aja. Kali 4.000. 160 jutaan lah. Dia kesulitan mau membayar hutang 40.000 rial. Akhirnya dia dengarkan kajian di satu masjid, syekhnya sedang mengkaji surah Nuh. Ya, surah Nuh ayat 10. Nanti kita bahas juga hari ini insya Allah ya. Quran surat Nuh tentang keutamaan beristighfar. Akhirnya dia istighfar. Dia beristighfar sampai akhirnya biidznillah dia istighfar banyak sekali selama 7 hari. Sepekan dia lazimkan istighfar. Dia beristighfar, banyak beristighfar. Di hari ke-7 tiba-tiba dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan jumlahnya 40.000 rial. 40.000 rial. Pernah juga ada, Masya Allah ya. Dan itu janji Allah. Kadang-kadang kita itu meyakini, nggak yakin sama janji Allah itu, keimanan kita, kadar kita terhadap janji Allah itu nggak apa ya, kalau bisa dibahasakan saya itu imannya kita kepada gravitasi itu lebih tinggi kadang-kadang dibandingkan kepada janjinya Allah, iman terhadap janji Allah. Saya tanya ke ayah bunda sekalian, sebuah benda nih, di atas, saya simpan pulpen ini di atas, kalau ini dijatuhkan, pensil ini dijatuhkan, pulpen ini dijatuhkan, jatuhnya ke atas atau pasti ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Nih kalau saya jatuhkan, ini jatuh ke atas atau ke bawah? Jatuhnya. Ke bawah? Pasti ke bawah atau pasti ke atas? Ke bawah atau pasti ke atas atau pasti ke bawah? Nih dijatuhin, saya jatuhkan, tek, jatuh. Jatuhnya kemana? Ke bawah. Beriman tidak? Beriman kepada gravitasi. Nah sekarang Allah berkata, melalui Nabi SAW, barang siapa yang beristighfar, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Sebagaimana kita yakin terhadap gravitasi tadi. Bisa jadi nggak yakin. Bisa jadi kita bilang, oh masa iya sih? Emang iya? Emang benar? Nah gitu kan. Mulai ada keraguan. Bahkan kita pun ya ibaratnya kita pun beristighfar juga kadang-kadang nggak yakin. Emang benar Ustadz banyak beristighfar? Masya Allah. Ja rojulun, datang seorang laki-laki. Ini hikmah dari syekh kami juga ya, Masya Allah. Satu ketika syekh kami, guru kami itu sedang membahas tentang masalah istighfar di Quran surah Nuh ayat 10 itu. Ngisi kajian terkait dengan keutamaan beristighfar, ayo banyak beristighfar, ayo banyak mengkaji, ya, berbaca istighfar, lazimkan istighfar, manin aksara istighfar, man lazimal istighfar. Disampaikan ayat ini, hadis ini, kemudian setelah selesai, ya, setelah selesai kajian itu, kemudian ada seseorang yang
meminta izin kepada syekh tersebut, "Ya syekh, minta izin ke panitia, boleh nggak saya bertemu dengan syekh 5 menit saja?" kata beliau. "Boleh nggak bertemu dengan syekh 5 menit saja? Saya pengen ngobrol." Akhirnya diizinkan. Setelah diizinkan, apa yang terjadi ayah bunda Bang Kakak sekalian? Syekhnya ketemu kan, ketika ketemu, wallahi kata syekh itu, "Saya itu pertama kali melihat orang tersebut, baru pertama kali melihat orang tersebut, dan saya melihat di wajahnya terpancar ya, cahaya keimanan dan cahaya kesolihan yang sangat luar biasa, sehingga saya pun tanda petik ya, jadi sayang jatuh hati pertama kali sejak pandangan pertama melihat dia. Seakan-akan saya sudah bertemu dengan orang ini lama sekali." Masya Allah. Jadi di wajahnya memancar aura kebaikan. Dan ketika datang, ya Masya Allah gitu, "Gimana kaifa haluk? Gimana kabarmu?" Ya, ditanya sama syekhnya, "Ya gimana gimana, ada apa yang ingin engkau sampaikan?" Ya. Kemudian orang ini berkata, "Ya syekh," dan kata syekh kami itu, "Wallahi saya itu baru baru apa? Pertama kali melihat orang," kata beliau, "yang wajahnya itu bersinar. Kemudian wajah orang ini ya memancarkan aura keteduhan yang sangat luar biasa, dan tiba-tiba Allah tanamkan ya rasa cinta kepada orang tersebut, ya, mahabbatan, ya, rasa cinta kepada orang tersebut seketika. Di hati itu tiba-tiba ada porsi ya antara ya orang ini padahal baru ketemu pertama kali." Allahu Akbar. Ya, pertama kali. Tiba-tiba Allah tanamkan rasa cinta, kecintaan terhadap orang tersebut. Sampai akhirnya ditanya sama Syekh, padahal ya ibaratnya Syekh ini orang penting gitu kan. Tiba-tiba ketika ngobrol, "Syekh, saya cuma minta waktu 5 menit saja. Saya ingin menyampaikan kepada Syekh, dan ini mudah-mudahan menjadi ibrah bagi Syekh, dan ketika nanti mengajar ya bisa disampaikan kisah ini. Dan saya nggak mau disebut nama saya siapa, dikenal siapa saya, cuman saya pengen mengatakan sesuatu saja." Apa perkataan orang ini? Orang ini bilang, "Sesungguhnya," kata beliau, "alhamdulillah saya sudah merasakan sendiri manfaat istighfar. Saya sudah merasakan sendiri manfaat istighfar. Benar apa yang dikatakan Syekh tadi, ya, siapapun yang rajin beristighfar maka Allah akan keluarkan dari berbagai macam permasalahan, keluarkan dari kesempitan jiwa, ya, hati yang sempit, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dijawab doa-doanya." Wallahi Syekh, kata beliau, "Wallahi demi Allah, saya setiap hari," kata beliau, "setiap hari saya membaca dan merutinkan istighfar 30.000 kali." Allahu Akbar. Berapa? Sehari beliau beristighfar 30.000 kali. Syekhnya kaget, Masya Allah gitu kan. Ya, sebanyak-banyaknya manusia beristighfar mungkin 1.000 kali, 100 kali gitu kan. Allahu Akbar. 30.000 kali. "Wallahi," kata dia, "saya tidak pernah meninggalkan istighfar berapa? 30.000 kali setiap hari." Wallahi, ya. Terlepas dari orang itu ibaratnya mau beristighfar berapa ribu kali, banyak dan sebagainya, kita tidak membicarakan hadis tentang boleh atau tidaknya, tapi menetapkan angka, tetapi kita melihat dari tajribat kesungguhan dan juga ikhtiar dia meraih ampunan Allah sangat banyak. Allah Allah alam tidak ada dalil misalkan menetapkan 30.000 dan sebagainya, tapi dia melatih dirinya untuk istiqomah dengan angka tersebut, kemudian akhirnya apa jawabannya? "Setiap kali saya membaca 30.000 istighfar itu setiap hari, dan saya saksikan sendiri semua doa dan semua permintaan saya dikabulkan oleh Allah dengan mudah sekali. Setiap kali permintaan saya, setiap kali doa saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar. Banyak tidak? Banyak istighfarnya. Dan semakin banyak kita beristighfar, Allah beri. Janji Allah ya lebih lebih berhak, dan janji Allah lebih nyata dibandingkan gravitasi tadi. Kita sama gravitasi aja bisa percayanya luar biasa. Sama janji Allah kadang-kadang kita tunggu-tunggu dulu.
Makanya perhatikan di dalam Quran surat Nuh ayat 10. Quran surat Nuh ayat 10. Bahas jangan? Bahas jangan? Nah, kita bahas ya. Mudah-mudahan sabar dalam belajar. Kalau belajar itu harus sabar. Karena kalau kita nggak sabar dalam belajar, kita nggak akan bisa meraih atau memetik buahnya. Nah, ya, nih saya tampilkan ayatnya. Quran surat Nuh ayat 10. Ya, insya Allah. Sambil kita tap-tap layar lagi ya, sahabat Al-Quran. Kita tap-tap layar lagi, kita tembuskan sampai 100.000 likes. Mudah-mudahan lebih banyak yang bergabung lagi. Dan bagi saya ingin juga mengajak ya bagi sahabat yang baru pertama kali bergabung pada kesempatan pagi hari ini yang belum follow untuk bisa follow terlebih dahulu akun ini supaya bisa terus mendapatkan kajian ilmu setiap harinya karena kita pagi hari ada program tadabbur Al-Qur'an setiap hari satu halaman yang sedang kita pelajari halaman 96 Quran surat An-Nisa. Ini kita baru mengkaji satu ayat nih ya, 106 nih. Ayat 106 nih. Baru satu ayat nih. Udah setengah jam. Baru satu kata bahkan. Masya Allah. Satu kata nih. Wastagfirillah. Di halaman 196. Ya Masya Allah. Pagi hari kita ada live tadabbur Al-Quran. Satu hari satu halaman. Sore kita ada live kajian tadabbur hadis. Dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Kita sedang membahas tentang bab berbakti kepada orang tua. Ya, setiap pagi kita ada kajian dari ba'da subuh, kita langsung mulai. Ya, setelah ba'da subuh. Sore biasanya jam 3, jam 4 sore kita mulai. Setelah asar selesai kita langsung mulai. Begitu ya. Ya, jadi yang belum follow bisa follow terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan live-nya dan bisa terus mendapatkan kajian tadabbur Al-Quran kita setiap hari insya Allah. Baik, kita belajar surat Nuh ayat 10 dulu. Nah ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perhatikan di sini. Faqultu astaghfiru, katakanlah. Ini perintah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan istighfar, Nabi Hud mengajarkan istighfar, Nabi Salih mengajarkan istighfar, Nabi Adam mengajarkan istighfar, Nabi Muhammad SAW mengajarkan istighfar dan istighfar adalah jalan hidup para nabi. Istighfar adalah jalan hidup para nabi. Istighfar adalah jalan yang ditempuh para nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak melakoni atau menekuni istighfar. Enggak. Semua nabi rajin beristighfar, semua nabi rajin memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada rakyatnya, kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian, mohonkanlah ampunan kepada siapa? Rob kalian. Sesungguhnya Allah itu Ghaffaron. Allah itu maha pengampun. Ghaffaron. Yang mengampuni banyak sekali dosa-dosa, yang mengampuni banyak sekali kesalahan, yang mengampuni banyak sekali kemaksiatan. Itu namanya Ghaffaron. Seringkali di dalam berbagai macam ayat juga Allah mengatakan innahu kana ghafurur rahim, ghafur. Allah adalah zat al-ghafur. Kenapa disebut al-ghafur? Karena Allah mengampuni dosa-dosa hambanya terus menerus, nggak pernah berhenti. Ghafurur rahim, terus menerus, lazim, selama-lamanya Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya.
Dikatakan juga ya di dalam Quran surat Ghafir, sampai Allah menurunkan surat khusus yang namanya Ghafir. Apa itu artinya? Ghafir adalah dia zat yang selalu mengampuni dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Ghafirid dambi, dialah Allah zat yang selalu terus-menerus mengampuni manusia. Enggak pernah lelah mengampuni manusia, itulah Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum, kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Beristighfarlah, 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 mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat istighfar? Kata Nabi Nuh alaihissalam di ayat 11-nya Quran surat Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ada beberapa manfaat nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 manfaat bagi orang yang beristighfar dalam Quran surat Nuh ayat 11 sampai 12. Ada 5 manfaat. Apa saja manfaatnya? Insya Allah kita bahas. Yang pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada orang yang rajin beristighfar midrora. Hujan yang midror. Hujan apa? Hujan yang menumbuhkan pepohonan, hujan yang menyuburkan tanaman, hujan yang membawa manfaat. Itu namanya midror. Sebab kita tahu bahwasannya hujan itu bisa menjadi musibah karena manusia itu sendiri. Kan bisa menjadi banjir, bisa menjadi ujian, dan sebagainya. Midror itu adalah hujan yang memberikan manfaat. Ya. Jadi Allah siapkan apa? Kirimkan apa tuh? Bagi orang yang rajin beristighfar. Yursilis sama alaikum midroro. Tadi ya, 1. Orang yang rajin beristighfar. Orang yang rajin beristighfar akan dikirimkan apa? Orang yang rajin beristighfar akan 1. Dikirimkan hujan yang menyuburkan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Yang kedua, isyaratnya jelas sekali dalam Al-Qur'an, wa yumdidukum bi amwal. Akan ditambah apa? Harta. Ya, ditambah harta. Harta akan ditambah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ditambah apa? Ditambah harta. Jelas bahasa Quran itu. Wa yumdidukum bi amwal. Jadi siapapun yang ingin ditambah hartanya lewat jalur Al-Quran, perbanyaklah beristighfar. Perbanyaklah beristighfar. Wa yumdidukum bi amwal. Beristighfar. Ditambah katanya hartanya. Janji Allah. Mau percaya janji Allah atau janji gravitasi? Mau beriman kepada Allah atau beriman kepada gravitasi? Yumdidukum bi amwali wa banin. Yang kedua apa? Ditambah juga harta. Anak ya. Pertama ditambah harta. Sini. Ditambah dikasih harta, kekayaan. Yang ketiga ditambah juga anak atau keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin. Dikasih juga apa? Jannat. 4. Kebun.
dikasih kebun, ya. Wa yaj'al lakum anharo, dikasih sungainya. Kalau ada kebun itu pasti ya orang yang suka, ibaratnya suka punya sawah atau punya ladang, itu kan bisa ladangnya tumbuh dalam artian ya tumbuh banyak, ya bisa dalam artian ladang itu kan kalau semakin dekat dengan sumber air ya semakin semakin bisa ini ya ibaratnya bisa maju lahan itu, bisa subur. Kalau semakinnya sawah dapat aliran airnya tuh paling ujung gitu kan, kemungkinan gagal panen bisa terjadi. Ini disediakan kebunnya, disediakan juga sungainya. Sehingga, kata para ulama ya, disebutkan bahwasannya kebun itu disebut sebagai yang namanya passive income. Passive income. Kenapa Allah mengumpamakan dengan kebun kurma, jannat? Karena pada saat itu masyarakat Arab ya khususnya orang-orang ya Quraisy pada saat itu atau orang-orang di Madinah ya, itu memiliki passive income-nya itu adalah kebun. Apa itu passive income? Passive income itu adalah, kita diem tapi uang itu ngalir, kan gitu ya. Kan kebun itu nggak harus selalu gitu dipantengin, apalagi kebun kurma, ya didiemin aja tahu-tahu nanti musim panas, berbuah kemudian menghasilkan uang. Nah, diemnya kita itu jadi apa, passive income, ya. Sehingga disebutkan siapa yang ingin dapat passive income dalam Al-Qur'an, perbanyak istighfar gitu. Dikasih kebunnya, dikasih sungainya. Sungai di sini diartikan apa? Relation, 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 relasi. Kan punya relasi, kenal sini, kenal sana, begitu. Ya, punya jejaring atau jejaring ya. Kalau bisnis banyak jejaring gitu, banyak kenalan. Yang dengan kenalan ini itu gampang kan? Nah, tanda petik mau butuh apa barang ini, oh udah kenal sama ini. Mau membutuhkan apa, oh ada teman ini. Mau membutuhkan barang ini, oh ada ya si fulan dan sebagainya. Itu namanya sungai. Disediakan passive income-nya, disediakan relation-nya. Ditambah anak, anak sumber kebahagiaan disebut bahwasannya anak itu adalah samarat ya, buah ya, bahasa Al-Qur'an itu. Ditambah juga harta ya, hartanya diperbanyak ya. Yumdid bahasa Al-Qur'an itu sangat jelas, sorry. Yumdid ya dari kata mad dan mad dan itu artinya apa? Tambahan ya, ditambah harta dan dikasih hujan, sumbernya, rezekinya. Kenapa? Hujan itu simbol ya dari rezeki yang Allah turunkan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Rezeki kita ada di mana? Di bumi atau di langit? Rezeki kita ya Bunda. Di langit atau di bumi? Ayo. Di langit atau di bumi? Rezeki kita. Bahasa Al-Qur'an, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan perhatikan, wa fis samaa'i rizqukum. Fis sama dan di langit. Nah, rezeki itu di mana? Fis sama'i rizqukum. Rizqukum. Dan di langit itu ada rezeki bagi kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi sebenarnya rezeki kita ada di mana? Di langit. Di langit. Rezeki kita tuh di langit. Kitanya di mana? Ya, kita kan? Kita di mana? Di bumi. Nah, di sini ya, kita kan di bumi.
Nyari rezeki sibuknya di bumi atau di langit? Kita seringkali kebalik. Sibuk saja berkutat di sini nih. Bolak-balik, bolak-balik. Nyari rezeki di mana? Di bumi. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Nggak akan ketemu sampai kapanpun. Sebab Allah katakan, ya rezeki itu ada di sini. Ya, rezeki itu ada di mana? Isyarat Qur'annya rizqukum fis sama, di langit. Kita sibuknya di sini bolak-balik bolak-balik balik di bumi, tapi rezekinya ada di sini. Makanya kata para ulama ajaban, sangat ajaib manusia itu. Mereka mencari rezeki tapi meninggalkan Allah, zat yang memberi rezeki. Sampai di sini paham nggak ya Bunda? Masya Allah. Kata para ulama, sungguh ajaib manusia, dia mencari rezeki tetapi dia meninggalkan sumber pemilik rezeki itu, yaitu adalah Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah zat ar-razzaq yang maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang sangat kokoh, kekuatan yang sangat kekal, kekuatan yang sangat luar biasa. Kita nyari rezeki di bumi. Mati-matian dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi terus menerus kita cari di bumi. Sedangkan rezekinya di mana? Di langit. Sampai kapanpun gak akan ketemu orang yang mencari rezeki tapi tidak pernah meminta kepada Allah. Sampai kapanpun gak akan ketemu orang yang mencari rezekinya di muka bumi ini tapi tidak pernah memohon kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah datang kepada Allah. Allahu Akbar. Jangan sampai kebalik, kita mati-matiannya di dunia tapi Allah kita tinggalkan. Lantas apa yang sedang kita cari sebetulnya? Ya, apa yang kita cari? Ustadz, tapi kan tetap dapat Ustadz. Saya tetap dapat Ustadz rezeki mencari di dunia, betul. Maka isyarat Al-Quran itu sederhana kalau dalam bab mencari rezeki. Ini menyambung kepada bab istighfar. Kalau bab istighfar, ya, bab mohon ampun, bahasa Al-Quran selalu apa? Kalimatnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sari'u, cepet, bersegera kalau nyari ampunan Allah, beristighfar itu harus cepat. Mohon ampun itu harus cepat, tapi bab rezeki apa yang dikatakan di dalam Al-Mulk? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Famshu, masyun, sa'yun ya. Orang yang sa'i itu kan, sa'i juga ada momen kita jalan pelan-pelan kan. Jalan pelan-pelan. Mungkin ada larinya, lari kecil di lampu berwarna hijau. Tapi kan cuma sedikit. Lari kecil di warna hijau itu sekian persen dari sa'i yang kita lakukan. Nah Allah mengatakan famshu fi manakibiha, kalau nyari rezeki jalan aja yang santai. Santai aja, nggak usah keburu-buru. Mau nyari apa sih gitu. Kata Allah kan. Famshu fi manakibiha. Beda kalau dari ampunan, sari'u. Ampunan itu juga disebutkan sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah, berlombalah, cepet-cepetan kalau nyari ampunan. Kalau nyari ampunan. Nah kita kadang-kadang kebalik. Nyari ampunan lambat, beribadah lambat, rezeki cepet. Mencari rezeki sifatnya gercepnya minta ampun. Ya. Kita lebih takut dimarahi bos ketimbang kita takut untuk sholat ketemu Allah. Kita lagi meeting, kita korbankan waktu sholat, fokus kepada meeting kan. Nanti aja lah, udah azan nanti aja. Kita lanjutkan meeting kita. Ya. Saudara-saudara, kita ini sedang adzan, kita berhenti dulu. Ya kita hormati adzan, setelah adzan ya kita lanjut lagi meeting kita. Nanti sholat, setelah kita meeting nanti kita sholat. Dikorbankan Allahnya itu. Padahal yang memberikan kita rezeki siapa? Allah. Ya, Allah. Nah, jangan sampai kebalik.
Ya, dalam kehidupan ini jangan sampai kita prioritasnya terbalik. Nyari rezekinya sibuk di dunia terus sedangkan rezekinya tuh ada di langit. Fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Isyaratnya jelas dari Al-Quran. Rezeki itu dari langit. Ada di langit. Ada di Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah Zat Ar-Razzaq. Dzul Quwwatil Matin. Jadi kalau ada orang yang mengorbankan dunianya untuk akhiratnya, sampai kapanpun dia akan mendapatkan rezeki tapi hanya sebatas dari yang telah ditetapkan oleh Allah. Walam yati minad dunya illa ma kataballahu lah. Dia dapat nggak? Dapat. Orang kafir ketika mencari rezeki dapat tidak? Dapat. Tapi sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan orang beriman rezekinya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bedanya kita dengan orang yang kafir, dengan orang yang beriman, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, Allahu Akbar. Jadi jangan kebalik ya. Ya, jangan kebalik. Sibuk nyari rezeki di dunia, di bumi, sedangkan rezekinya ada di atas. Kita lupakan Allah Subhanahu wa taala zat pemberi rezeki. Masya Allah. Sehingga rojul, ya, ada seseorang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Majelis ilmunya, kajiannya itu di zaman dulu loh. Beliau mengkaji Al-Qur'an di masjid ya. Ya, di masjidnya yang hadir berapa ribu orang? 3.000 orang di majelisnya beliau. Zaman dulu nggak viral, nggak FYP ya. Jadi sekarang nih kita kajian ada 400 sekian orang ini, ya, ini kalah kita dengan majelis ilmunya Hasan Al-Basri dulu. Ribuan orang ya, zaman dulu loh, nggak FYP, nggak ada TikTok. Maka jangan khawatir kalau orang beriman itu nggak FYP, nggak terkenal gitu ya. Nggak mikirin algoritma, kadang-kadang kita lihat ini algoritma gimana, personal branding ngebangunnya kayak gimana gitu kan. Ya, membangun akun seperti apa, nggak ada urusan. Orang beriman itu kan, orang-orang soleh, salafus soleh, ketika dia bermanfaat otomatis itu akan datang. Ya, orang yang mencari ilmu akan datang dengan sendirinya. Ya nggak perlu strategi marketing, nggak perlu strategi konten, nggak perlu apa, ada personal branding itu mikirin sibuk itu yang dibangun, tapi nggak ada isinya. Ya, Masya Allah. 3.000 orang datang. Suatu ketika ada temannya, ada muridnya, murid kesayangannya, murid yang paling dekat dengan Hasan Al-Basri duduk di sampingnya dan selalu mencatat apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ada satu orang datang. Ya Imam, wahai Imam, saya punya kebun. Sekarang kebun saya terancam gagal panen. Sudah lama hujan tidak turun. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Imamnya menjawab istighfar. Beristighfar. Datang lagi seseorang kepada imam tersebut. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya Imam, saya kesulitan, tidak memiliki harta, nggak punya uang, hutang saya banyak. Apa yang harus saya lakukan? Fastaghfiru rabbakum, beristighfarlah. Udah 2 orang tuh. Ya Imam, saya ingin mendapatkan keturunan. Sudah lama saya tidak mendapatkan keturunan. Udah lama nggak, saya pengen memiliki anak, tapi nggak dapat anak, nggak dapat keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Istighfar, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beristighfarlah. Beristighfarlah. Ya. Kemudian akhirnya ya, muridnya bertanya, ya Imam, ya Syekh, kenapa engkau mengatakan ya dari 3 permasalahan yang berbeda ini, engkau berikan satu solusi yaitu istighfar. Yang satu pengen rezekinya banyak gitu kan. Yang satu pengen anaknya dikasih keturunan. Yang satu pengen dapat hujan supaya ladang dan binatang ternaknya tidak mati. Dari 3 permasalahan ini kenapa solusinya hanya istighfar? Semuanya kan bisa jadi, yang satu misalkan harusnya qiyamul lail, yang satu bersedekah, yang satu misalkan memperbanyak sholat. Tapi kenapa 3
masalah ini dijawab dengan satu solusi, yaitu istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada muridnya, "Ya gulam, wahai anakku, alam tasma, tidakkah kamu mendengar di dalam Al-Quran di surat Nuh ayat 10? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kamu nggak dengar itu perkataan Allah di situ? Allahu Akbar. 3 permasalahan selesai dengan istighfar. Dan saya yakin masalah-masalah yang kita sedang hadapi hari ini pun selesainya dengan istighfar. Wastagfiru, wastagfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahu Akbar. Ya. Ustadz, istighfar itu harus dikeluarkan atau di dalam hati saja? Jawaban para ulama, zikrun, ya zikir, zikir itu harus keluar dalam lisan kita meskipun hanya sedikit. Jadi nggak bisa beristighfar itu dalam hati saja. Diam saja. Lagi ngapain? Lagi beristighfar? Enggak. Istighfar harus dikeluarkan minimal dalam lisan kita sedikit saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dikeluarkan. Ya, tadi ada yang bertanya, Ustadz istighfar itu harus apa? Harus dikeluarkan atau di dalam hati saja? Jawabannya harus dikeluarkan meskipun sedikit di dalam lisan. Ya, di dalam lisan. Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Manfaatnya tadi apa? Dikasih rezeki yang banyak. Dikasih rezeki yang melimpah, dikasih anak keturunan, dikasih passive income, income yang banyak, ya. Kita diam pun dapat uang gitu ya. Kemudian apalagi dikasih relasi. Orang yang banyak beristighfar. Dan coba aja, jajal aja seminggu ke depan ya. Komitmenkan 100 kali istighfar, 1000 kali istighfar, 10.000 kali istighfar, berbanyak istighfar. Ustadz, apa bedanya istighfar dengan sholawat? Istighfar dan sholawat punya keutamaan masing-masing. Dan masing-masing punya keutamaan yang tidak didapat oleh yang lain. Ya, di sini paham? Setiap zikir itu punya keutamaan masing-masing. Jadi jangan saya harus banyak istighfar atau banyak sholawat. Keduanya harus diperbanyak. Ya, keduanya diperbanyak. Ya, keduanya diperbanyak. Sholawat kita baca, zikir kita baca, tasbih kita baca. Ya, ada waktu-waktunya kita baca. Ya. Ya, jadi ibaratnya kita istighfar itu harus di, dilakukan setiap hari. Kapan waktu terbaik istighfar? Ayo, sekarang saya tanya, kapan waktu terbaik beristighfar? Subuh, pagi, malam. Nah, udah pada tahu ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Bahasa Al-Qur'annya tuh. Nah, surat Ad-Dzariyat. Perhatikan, waktu terbaik beristighfar adalah di waktu sahur. Ya, waktu beristighfar adalah yang terbaik adalah di waktu sahur. Mau tahu tidak ciri-ciri para penghuni surga itu amalannya apa saja? Mau tahu nggak? Yang mau tahu boleh ketik angka 1. Ketik angka 1 lagi ya. Ustadz, kenapa sih harus ketak-ketik angka 1 harus diketik? Supaya banyak yang komen, dan kalau banyak yang komen terbaca oleh algoritma TikTok begitu ya. Jadi nanti muncul live ini. Insya Allah. Nah, saya tunjukkan ya. Amalan orang yang akan masuk surga. Amalan ahlu surga. Ini amalan ahlu surga. Pengen jadi ahlu surga enggak? Nah, harus tahu dulu ya amalan yang dilakukan biasanya apa. Kita pengen masuk surga, tapi nggak tahu amalan-amalan ahlu surga apa aja. Pengen masuk surga tapi nggak tahu amalan ahlu surga itu apa aja gitu. Ya.
Doanya udah tahu belum? Doa ahlu surga. Jangan dia nggak tahu juga nih. Masya Allah. Doa ahlu surga, doa para penghuni surga. Itu biasanya mintanya apa tuh? Sejak di dunia. Belum tahu juga? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu doa yang selalu diucapkan para penghuni surga nanti di surga. Ada yang tahu? Nah, itu amalan ahlu surga tuh. Doa itu surat Al-A'raf. Harus dihafalkan. Ya, dihafalkan. Kenapa? Karena itu ungkapan yang paling banyak diungkapkan oleh para penghuni surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Orang yang rajin baca itu insya Allah udah terbiasa nanti di surganya. Kita nggak ke situ dulu ya, nggak ke surat itu, nanti panjang kalau kita bahas. Tapi kita baca dulu nih, surat Az-Zariyat ya. Nih di antara karakteristik orang-orang yang masuk surga itu mereka rutin beristighfar. Perhatikan ayat 18. Nah, saya tampilkan. Nih ya, saya tampilkan. Bentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. Perhatikan, amalan ahlus surga, amalan ahlul jannah. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kebun-kebun dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka itu sangat senang sekali diberikan karunia oleh Rob mereka. Amalan pertama apa yang mereka lakukan? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Perhatikan di sini. Mereka itu muhsinin. Orang yang selalu berbuat baik. Muhsin. Jadi kalau mau masuk surga harus apa? Harus banyak berbuat baik. Surat Az-Zariyat. Banyak berbuat baik kepada orang lain. Banyak berbuat baik kepada siapa? Binatang, hewan, tumbuhan. Surat Az-Zariyat. Ya, banyak berbuat baik. Orang yang fokusnya kepada kebaikan aja. Jadi fokusnya kepada apa? Muhsinin. Selalu baik, berbuat baik aja. Di dalam hatinya adalah fokusnya itu adalah gimana caranya saya berbuat baik. Bagaimana caranya saya berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang saya bisa lakukan? Apa kebaikan yang saya akan wariskan? Apa kebaikan yang saya akan lakukan ketika saya wafat? Bagaimana kebaikan saya? Apakah terus mengalir atau tidak? Nah, itu muhsinin. Ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
Ayat 17-nya apa nih? Nah, ini nih. Ayat yang membuat saya kayaknya merasa down gitu kalau baca ayat ini. Kayaknya kita nggak pantas masuk surga. Dan itu bukan perkataan saya, perkataan para ulama tafsir itu, mereka mengatakan, kayaknya kalau baca ayat ini saya tuh merasa tidak pantas masuk surga. Kenapa? Karena di ayat ini kayaknya kita langsung gugur ini. Gugur, kriteria ini kayaknya udah gugur gitu kan. Dan para ulama tafsir itu akhirnya merasa tidak pantas dengan apa? Dengan surga, masuk surga kayaknya nggak bisa gitu, berat gitu. Nah, begitulah orang solih. Orang solih selalu merasa tidak pantas masuk surga atau merasa berat masuk surga. Berbeda dengan orang yang tertipu dengan amal. Mereka mengatakan seakan-akan surga itu sudah di depan matanya diraih oleh dirinya. Boleh tidak optimis masuk surga? Boleh, dan itu harus. Tetapi kadang-kadang kita pun harus merenung, lihat kriteria kita itu sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dengan Al-Quran tentang karakteristik para penghuni surga. Apa di ayat 17? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Jadi qalilan minal lail ma yahja'un. Mereka itu sangat sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Kita banyak tidak tidurnya di waktu malam? Banyak. Berapa jam? 8 jam, 7 jam. Bahkan kita memiliki standarisasi ideal kan. Orang tidur ideal 5 jam, 7 jam, 8 jam. Katanya kan, kata dokter gitu kan. Oh, tidur terbaik itu sekian jam. Yang berkualitas. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu dikit sekali tidur. Kalau kita, alhamdulillah, dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Orang beriman, orang yang masuk surga sedikit sekali tidurnya. Lihat porsi kita tidur berapa jam. Lihat porsi kita qiyamul lail, ihya'ul lail, menghidupkan malam berapa jam. Sedikit sekali qiyamul lail kita pun. Dan Masya Allah, saya menyaksikan ya dengan mata kepala sendiri, guru-guru saya, guru-guru kami, dan ini masih sangat sulit saya tiru. Kayaknya nggak bisa, wallahu alam ya, kenapa mereka bisa, saya nggak bisa, saya selalu bertanya gitu. Sampai ketemulah ayat ini. Saya punya guru ya, beliau itu Masya Allah, tidurnya tuh sedikit, qiyamul lail setiap hari 3 juz bunda, sedikit. Qiyamul lail setiap hari, setiap malam beliau qiyamul lailnya 3 juz sehari. Malam tadi misalkan dia qiyamul lail sehari ya, setiap malam. Qiyamul lail ini 3 jam. Besoknya aktivitas mengisi kajian di mana-mana. Saya pernah lihat ya berapa kali beliau tidur. Saya tanya, Ustadz tidur berapa jam sehari? Ya mungkin sejam 2 jam kata beliau. Bisa sejam bisa 2 jam kata beliau. Kalau lagi padat paling 15 menit tidur. Hah, 15 menit tidur cukup? Cukup. Ya, jadi kadang-kadang tidur di kursi, bangun lagi udah fresh lagi. Mereka udah terlatih, para ulama itu kan. Orang soleh itu terlatih tidurnya itu sedikit. Kalau kita banyak tidurnya. Para sahabat mereka sedikit sekali tidur dan berkah waktunya. Kalau kita lihat Utsman bin Affan, kenapa kayanya luar biasa Utsman bin Affan? Kita taunya Utsman bin Affan adalah sahabat yang paling kaya. Ya, fokusnya kekayaan aja, nggak dilihat amalan apa yang menyebabkan Utsman bin Affan kaya itu. Utsman bin Affan setiap malam hatamkan Quran dalam qiyamul lailnya sekali. Dari ba'da isya sampai nanti subuh dia baca Al-Quran. Setiap hari Utsman bin Affan itu. Jadi kalau kita bilang, kayalah kita seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ada sahabat yang paling kaya. Kita nggak tahu aja amalan yang dilakukan Utsman seperti apa dengan Quran. Sehingga pantas Allah memberi karunia itu. Dan kita ya baru dikasih segini-segininya juga orang Qiyamul Lail aja kita kalah. Dengan siapa? Dengan mertua. Gitu kan ya. Ya ada meme gitu ya di TikTok. Jangan dulu maju mau melamar anakku sebelum kamu mengalahkan Qiyamul Lail mertuamu ya. Karena mertua itu Qiyamul Lailnya kadang lebih rajin daripada kita gitu kan.
Ya jangan kalah ya. Kalau kamu mau doanya dikabulkan katanya, kalahkan tahajud mertuamu. Karena mertua kadang-kadang qiyamul lailnya lebih lebih ini gitu kan. Allahu akbar, pantas tidak kita merasa masuk surga gitu? Ya gitulah, makanya kita selalu mengatakan, "Ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin." Kalau kita masuk surga bukan karena rahmat Allah tuh kayaknya berat ya masuk surga itu. Lihat amalan saja dari segi ayat ini kategori pertama udah gagal nih kita nih. Kata Allah, mereka yang masuk surga itu sedikit sekali tidurnya. Kalau kita dikit-dikit tidur. Bahkan dalam live kajian ini aja udah ngantuknya luar biasa. Ya, ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kategori kriteria orang yang akan masuk surga yang kedua adalah amalannya adalah banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Spesifik nih. Istighfar itu terbaiknya di sini. Ashar, waktu sahur. Hum yastaghfirun, mereka mohon ampun. Makanya di Indonesia itu ada yang namanya imsak. Ya, kan kemarin saya diskusi dengan ibu-ibu. Ustadz, kalau saum itu istighfar di waktu sahur itu kan suka ada imsak. Imsak itu ada kan di daerah masing-masing imsak ya, di mana kita tidak makan lagi, tidak minum lagi. Nah, kenapa ada waktu imsak? Waktu imsak itu ditujukan untuk kita beristighfar. Jadi udah fokusnya istighfar aja. Ustadz berdoa atau tidak, baca Quran atau apa, istighfar di waktu sahur. Ya, nanti kalau masuk Ramadan, waktu sahur perbanyak di list amal kita beristighfar. Mau umroh misalkan umroh Ramadan, perbanyak istighfar kalau sudah masuk waktu sahur. Karena itu amalan yang direkomendasikan oleh Al-Quran itu sendiri. Orang yang sholih, orang yang ahlul jannah itu beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Udah tahu ya berarti terbaik waktu untuk istighfar di di sahur. Kalau tasbih bagusnya di mana? Tasbih sekarang kita bahas. Istighfar di sahur. Istighfar di waktu sahur. Tasbih di mana? Kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Atau subhanallah bihamdi. Tasbih diperbanyak dibaca pagi dan petang. Surat Ar-Rum. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallah, maha suci Allah. Hina tumsun wa hina tusbihun. Ketika di pagi hari dan sore hari. Nah, itu Itu sore hari ya, petang hari. Pagi dan petang. Kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu kapan? Pagi petang juga. Setelah sholat, ayat kursi kapan? Setelah sholat. Jadi setiap zikir itu memiliki waktu-waktu yang maktubat, yang telah ditentukan. Ya, yang telah ditentukan. Baik, kita lanjut lagi. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta-harta mereka hakun, ada haknya. Lisail, bagi orang yang meminta, wal mahrum. Mahrum itu artinya mengharamkan. Mengharamkan di sini maksudnya apa? Enggak mau minta-minta. Ya, itu mahrum namanya. Ya. Di harta kita itu ada hak bagi orang yang meminta dan ada hak bagi orang yang tidak meminta. Karakteristik orang ahli surga selalu apa? Memberikan haknya. Ini harta kita. Katakan kita punya uang 100.000. Di 100.000 itu ada hak orang yang sa'il wal mahrum. Sa'il siapa? Yang minta-minta. Siapa yang minta-minta? Ya mungkin ada orang yang mengemis dan sebagainya. Terlepas dari kita lihat bahwasannya orang mengemis itu kan dilarang ya oleh agama kita. Dan di hadis Allah akan bangkitkan dalam keadaan tidak punya muka. Orang yang meminta-minta di pinggir jalan dan sebagainya. Bangkit nggak punya kulit di wajahnya itu. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita jaga.
Ya, dijaga dari meminta-minta tadi ya. Tapi ada orang memang dia nggak punya, benar-benar nggak punya. Dia minta ini ke kita. Itu namanya wa ammas-sa'ila fala tanhar. Ya. Dia nggak punya banget, kita akhirnya dia minta, terpaksa mintanya itu. Karena udah nggak ada beras dan sebagainya, minta. Kasih. Ada haknya. Wal mahrum, dan ada orang yang nggak minta. Ya, ada orang yang nggak minta, tapi kita ya peka. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang di zaman Nabi SAW juga. Di zaman Nabi SAW, ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Manusia itu menyangkanya orang ini cukup. Karena qanaahnya beliau. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang beriman itu nggak mau menunjukkan kesusahannya di hadapan kaum muslimin. Jadi nyangkanya ini orang apa, punya-punya aja gitu. Padahal dia nggak punya. Ada nggak orang yang seperti itu, ayah bunda? Di lingkungan ayah bunda, abang kakak sekalian. Mungkin ada ya, ini orang nggak punya tapi dia mengharamkan dirinya dari meminta-minta. Orang yang seperti itu yang berhak untuk kita beri. Dia tuh benar-benar butuh sebetulnya tapi nggak mau meminta tuh. Kan ada ya kadang-kadang, maaf gitu ya. Bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek jualan di pinggir jalan. Udah sepuh sekali kan. Bawa dagangannya kemana-mana. Dalam tanda petik. Dia bisa nggak minta-minta? Bisa dia. Tapi dia nggak lakukan itu. Mahrum namanya. Selama dirinya masih bisa berusaha, selama dirinya masih bisa berikhtiar, dia akhirnya ingin melakukan amal terbaik itu. Haram bagi dia meminta-minta, pantang bagi dia tadi minta untuk dirinya sendiri. Ya. Padahal kata Al-Quran, ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Manusia menyangkanya ini cukup orang ini, tapi sebenarnya nggak cukup. Itulah orang yang harus kita beri. Ya. Ada orang di pinggir jalan jualan, nenek-nenek, udah kakek-kakek, udah tua. Ya mungkin jualannya pun nggak seberapa kan, kadang-kadang ditanya dagangannya berapa bu, ini 10.000, ini 5.000. Tapi dia nggak mau minta-minta, itulah yang harus kita beri. Ya dibandingkan tadi pengemis masih muda apalagi, masih tubuhnya kekar, sehat, ya itu nggak bisa kita beri gitu. Dalam tanda petik ya, karena dia masih bisa berikhtiar. Ya, masih bisa berikhtiar. Kemudian wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya akan loncat dulu ke sini. Tadi kita bahas sedikit. Nah, ini dalilnya surat Ad-Dzariyat ya yang kita bahas. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di dalam langit itu, di atas langit itu ada rizqukum. Saya tampilkan. Nah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kalian. Jadi kalau mau mencari rezeki itu, jalur langitnya juga kencengin. Ya, mengencangkan jalur langit dengan apa? Dengan istighfar, dengan sholawat, dengan berbakti kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dengan ibadah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan sholat telat-telatan, ya. Ibaratnya jangan sampai kita telat dalam sholat, ya. Sampai kalau dipanggil Allah lah nanti-nantian, giliran pengen doa, pengen dikabulkan, pengen kan. Pengen kalau doanya pengen dikabulkannya pengen cepet gitu kan. Giliran dia datang ke Allah lambat-lambatan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk nanti masuk ke dalam surga lewat jalur apa? Jalur menjamu tamu. Bisa nggak masuk surga lewat jalur menjamu tamu? Nah di sini ada dalilnya nih. Dalam tanda petik, ya, amalan yang dilakukan, amalan andalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahal hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Nah ini ya. Nabi Ibrahim itu punya amalan andalan. Amalan andalannya apa? Selalu menjamu tamu. Menjamu tamu. Nih kalau banyak tamu ke rumah kita nih, jadikan andalan untuk masuk surga. Idza khalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Kan orang bertamu mengucapkan salam gak ke kita? Mengucapkan salam, orang yang bertamu itu kan, assalamualaikum. Kita bahas salam, waalaikumsalam. Ya, dan Nabi Ibrahim membalas dengan salam yang baik nih. Salam yang lebih lagi.
Salamun qaumun munkarun. Salam, selamat, selamat datang wahai orang-orang yang munkarun. Munkarun itu orang yang terhormat gitu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Perhatikan. Kemudian Nabi Ibrahim ke belakang gitu ya. Pergi ke belakang ketemu dengan keluarganya. Kalau kita kan pergi ke belakang, misalkan ada anak, ada siapa, "Nak, nak, ini ada tamu, tolong buatkan apa biasanya kalau ada tamu? Tolong buatkan kopi, tolong buatkan teh, tolong buatkan apa lagi, susu atau buatkan apa," gitu kan. "Buatkan minum, ini ada tamu." Gitu kan kita bilangnya. Nah, kalau Nabi Ibrahim gimana tuh? "Nak, nak," pergi ke belakang kepada keluarganya, "tolong siapkan apa? Ijlin samin, kambing guling yang apa nih, badannya gemuk. Sembelih kambing, masak kambing itu." Berarti dalam menyajikan hidangan, hidangannya harus terbaik atau enggak? Nyembelih dulu sapi, ya sapinya dijadikan kambing guling, Allahu akbar. Ya, yang terbaik Nabi Ibrahim tuh ngasihnya itu, yang terbaik, kasih kambing guling itu dibakar dulu gitu ya. Ya diguling dulu, Masya Allah. Ya, yang terbaik. Ya, kalau ada tamu yang kasihnya yang terbaik, jangan ditawarin mau makan, mau minum, ya nggak akan mau. Bawa tamu itu ke meja makan kalau ada makanan. "Ayo nih makan dulu, ini ada yang adanya seada-ada nih, Masya Allah," gitu kan. "Ini ada makanan yang saya punya ini, ayo." Bawa tangannya ke mana, ke meja makan. Jangan ditawarin. Kadang-kadang kita, "Mau makan nggak?" Ustadz, Masya Allah mau minum?" Ya nggak usah ditawarin, ya nggak usah ditawarin. Namanya mau minum, tahu orang datang jauh, ya kasih minum. Ya, mau minumnya apa? Ditanya lagi, orang kalau ditanya mau minum teh, kopi, atau susu, pasti akan bilang, "Air putih aja, nggak usah ngerepotin." Harusnya nggak usah ditanya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi kasih, kasih. Ada syekh kami ini hikmah ya, ini salah satu hikmah luar biasa. Syekh kami ini datang ke satu guru kami, ke rumah guru kami, kemudian beliau disajikan kan, disajikan minuman. Minuman tuh nggak dipilih, dalam tanda petik nggak mau apa minumnya, enggak, langsung dikasih apa, disediakan tuh kalau di rumahnya memang ada misalkan, ada teh, dia buat teh, ada kopi, dia buat kopi, ada susu, dia sajikan susu, ada jus, dia sajikan sajikan jus, dibawa semuanya. Allahu Akbar, semuanya disajikan gitu ya, sampai akhirnya tamunya bingung, syaihnya bingung. La haula wala quwata illa billah. Ini banyak sekali minuman ini gitu kan. Sampai akhirnya dia minum, ketika diminum apa, minum susu kan syaihnya, ketika minum laban, minum susu ternyata susunya basi. Susunya basi. Ketika susunya basi, syaihnya bilang, "Masya Allah, jazakillah khair, jazakumullahu khair." Ya. "Siapa yang masak ini makanan ini? Siapa yang memberikan minuman ini?" Kata beliau. Ini istri saya Ustaz. Semoga Allah mengharamkan tangan yang menyajikan dan menyuguhkan makanan ini dari api neraka. Allahu Akbar. Semoga apa? Semoga Allah haramkan tangan yang menyajikan makanan ini untuk saya, kata syekhnya. Yang dengannya saya bisa makan, yang dengannya saya bisa minum. Guru saya bilang, Ustadz kami mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Syekh baru pertama kali dilayani oleh istri saya, tanda petik dikasih makan, sudah mengatakan, semoga tangan ini menjadi tangan yang diharamkan dari api neraka karena memberikan makanan untuk kita. Lalu bagaimana, kata beliau, saya sebagai suaminya pernah tidak mengatakan kepada istri kita, semoga Allah haramkan tanganmu itu dari api neraka. Karena memberikan saya makan, memberikan saya minum. Dan ungkapan itu yang paling pantas dilakukan untuk siapa? Dari seorang suami kepada istri. Ya. Kadang-kadang kita sengajain, bercandain gitu ya. Benar-benar doain istri kita. Ya, Uma, semoga engkau diharamkan tanganmu dari menyentuh api neraka karena telah memberikan makanan ini. Ya, memasak makanan ini. Dan semoga Allah berkahi tanganmu. Ya. Ya, Masya Allah. Makanya orang-orang Turki itu kalau dikasih makanan, disajikan makanan, ya semoga Allah apa? Berkahi tanganmu. Bahasanya tuh gitu. Ya, ya.
hamdolsun, ya mereka mengatakan alhamdulillah gitu ya, hamdolsun, ya semoga Allah memberkahi tanganmu. Itu simbol ya, ya kajian. Ya simbol kajian, simbol ya dari, keberkahan. Nah, ungkapan itu harus lebih di apa tuh, diungkapkan, lebih pantas kita ungkapkan, kepada, keluarga kita, ya jazakallahu khair, jazakillahu khair. Kemudian apalagi tuh? Ya, dikasih apa namanya, makanan. Kemudian nih amalan menjamu tamu nih, perhatikan. Amalan menjamu tamu. Faqarrabahu ilaihim faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Makanannya jangan hanya didiamkan tapi disuguhkan sampai ke depan dia. Jadi kalau ada tamu, jangan ditawarin, jangan ditanya mau minum apa, mau makan apa, langsung ya, apa namanya, bawa tangannya ke meja makan, ya, suguhkan langsung ke dekat dia, faqarrabahu ilaihim. Dikasih, kedepankan ya, kedekatkan dengan dirinya. Ini makan makan ya gitu ya. Qarrabahu ilaihim. Terus kan kita bilang kadang-kadang kan orang nggak mau kan makan itu, "Oh nanti ya." "Ala ta'kulun? Kenapa kamu nggak makan?" Gitu. Kenapa nggak makan? Ayo makan gitu. Masya Allah. Ya, biasanya tamu kan kalau mau makan nggak ini kan, nggak enakan juga gitu. Nah kita bilang, "Ala ta'kulun? Ayo kenapa nggak mau makan ini? Makan ya, ya, ini makan," gitu. Nah itu namanya ala ta'kulun. Ya, akhirnya fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. Ayat 28, 28-nya fa'aujasa minhum khifah. Ya, akhirnya Nabi Nabi Ibrahim takut, kenapa ini tamu nggak mau makan gitu ya, dikasih minum nggak mau minum, dikasih makan nggak mau makan gitu ya. Ternyata itu adalah malaikat, itu adalah malaikat. Berarti kalau ada tamu nggak mau makan, nggak mau minum, malaikat bukan? Malaikat bukan? Bukan atuh, masa malaikat. Ini mah tamunya ini mah tamunya apa tuh, ya tamunya mungkin tawadu gitu ya, nggak mau makan. Tapi kalau kita tahu ilmunya kalau kita tahu ilmunya nih, nanti ilmu kita menjadi tamu. Nah, ada lagi ilmunya tuh, ilmu menjadi tamu, itu ada ilmunya juga kita menjadi tamu itu. Ya, nah, diriwayatkan dari kisah siapa? Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kalau kita bertamu ke rumah orang shalih, makan itu harus banyak. Makan itu harus banyak. Kita bertamu ke orang solih ini. Kita tahu, kita yakin dengan kesolihannya, ini orang baik, ini orang solih. Kalau kita bertamu, disuguhin makanan, habiskan. Dikasih apa, silakan cobain. Kenapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya sebaik-baik hidangan adalah hidangan yang disajikan oleh orang solih. Jadi kalau disajikan sama orang solih, dijamu sama orang solih, jangan bilang, nggak usah, ambil. Barokah. Kenapa? Harta orang soleh itu dijamin kehalalannya, harta orang soleh itu dijamin ya keberkahannya. Berdoa di situ. Kadang-kadang kita berkunjung ke rumah guru, guru kita menyajikan makanan, kita bilang, "Oh jangan Ustaz, nggak usah, nggak perlu." Kasih, makan. Ya itu berkah. Dan kata para ulama, hidangan dari orang yang soleh itu obat. Hidangan dari orang soleh obat. Ya, oleh karenanya besok, mulai besok, ayah bunda harus rajin bertamu. Semuanya jadi bertamu ya, Masya Allah gitu. Berkah tidak kedatangan tamu? Berkah. Kata kata dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tamu itu kan, tamunya Allah begitu. Menjamu tamu, memuliakan tamu itu adalah amalan yang bahkan sampai 3 hari ya, dan itu dalilnya 3 hari dan dia tidak perlu meminta izin loh. Kalau orang bertamu kepada kita 3 hari itu sampai dalam Islam itu saking bebasnya, dalam artian saking haknya, itu haknya tamu 3 hari kan. Dia nggak minta makan terus dia makan di rumah kita ngambil sendiri pun boleh. Allah, Masya Allah. Ya Masya Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah menjamu tamu, perhatikan datang. Wabasyaruhu bigulamin alim. Kami akan berikan kabar gembira. Doanya dikabulkan. Doa dikabulkan ketika apa? Ketika menjamu tamu. Ya, salah satu momen ya yang bisa kita manfaatkan adalah kalau ada tamu berdoa.
Karena doa saat menjamu tamu itu lebih dikabulkan lagi. Wa basyaru bi gulamin alim. Allahu akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini wallahu alam bisawab ya. Kita baru membahas Quran surat An-Nisa ya, yang sedang kita pelajari. Ini baru satu kata sahabat Quran. Sudah 1 jam 30 menit, Masya Allah. Gak kerasa ya. Ini nih, kalau kita lihat nih. Halaman 90, perhatikan ya. Kita baru mengkaji surat An-Nisa halaman 96 ya. Nih, halaman 96. 93, 9 nih, 96. Ini Masya Allah betapa indahnya Quran gitu. Tadi tuh saya tuh pengen banget ya mengkaji semuanya nih ayat ini karena banyak hikmah dan banyak inspirasi dari ayat ini di halaman ini. Tapi kita baru mempelajari segini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita baru mempelajari satu kata ini. Wastagfirillah. Ini kalau kita lanjutin bisa sampai Isya ini. Masya Allah ya. Allah alam bisawab ya. Ya. Kita baru mengkaji kata wastagfirillah, beristighfarlah. Ala kulli hal poinnya adalah ya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Yang paling penting ya kita mengamalkan istighfar itu sendiri. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus belajar dan mengkaji ilmu. Insya Allah rekaman kajiannya yang baru bergabung akan kita kirimkan ke dalam grup. Ya, akan kita kirimkan ke dalam grup. Kemarin rekaman kajian kita sudah kita kirimkan juga ke grup. Ya, jadi setiap hari akan ada rekaman kajiannya. Ada yang belum bergabung ke dalam grup, ayah bunda abang kakak sekalian? Ada yang belum bergabung nggak ke grup? Supaya gabung ke grup ya, supaya bisa dapat rekaman kajian, rekaman kajian, rekaman kajian, materi kajiannya, info kajian, link kajian. Kalau sudah ada info link kajiannya kita akan kirimkan langsung. Jadi ayah bunda nggak akan pernah telat, insya Allah. Ya, nggak akan pernah telat untuk kajian karena kita punya link kajiannya, link grupnya. Baik, selanjutnya saya izin menginformasikan informasi wakaf. Ya, informasi wakaf ya Masya Allah. Yang mau sedekah pagi ya sedekah subuh, barangkali ingin Ustadz saya pengen bersedekah sedekah subuh. Nah, kita akan fasilitasi juga ya Bunda yang ingin berwakaf ya. Insya Allah setiap hari nanti akan ada kajian ada gerakan ya wakaf untuk pembebasan lahan. Kita sedang membangun Quranic Center Nabawi. Insya Allah sekarang kita punya rumah Quran Nabawi, kita akan tingkatkan menjadi Quranic Center Nabawi. Kita sedang membebaskan lahan untuk wakaf. Kebutuhan dananya insya Allah pembebasan lahannya 750 juta rupiah. Ya, kita bisa pakai 3 skema. Misalkan ayah bunda pengen mengambil paket 1 meter itu 5 juta ya, dan paket Darussalam setengah meter itu 2.500.000 dan paket Naim berapapun nominalnya. Ustadz saya pengen wakaf berapapun nominalnya, misalkan saya punya 10.000, boleh tidak berwakaf? Jawabannya boleh. Saya punya 5.000 Ustadz, mau berwakaf boleh nggak? Boleh. Berapapun itu nominalnya insya Allah kita akan terima dan kita niatkan untuk wakaf. Ya, wakaf itu mengekalkan harta kita, wakaf itu membangun peradaban, dan wakaf itu ya bisa terus menumbuhkan spirit dan Al-Quran. Lokasinya ada di Kabupaten Bandung, daerah Bojong Soang, Buah Batu. Jadi kalau yang mau ikutan wakaf bisa ya bergabung di wakaf kita setiap pagi. Ini nomor rekeningnya bisa di screenshot. Nah, bisa di screenshot ke Bank Syariah Indonesia BSI ya. Langsung aja screenshot ya nomor ini. Ya, Ustadz saya mau berwakaf misalkan 20.000 atas nama orang tua saya yang sudah wafat, boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya. Ustadz saya wakaf 10.000, boleh tidak? Jawabannya boleh. Nah, setelah itu nanti setelah di screenshot ayah bunda tinggal konfirmasi ke nomor ini. Nah, ketika sudah konfirmasi, ini juga adalah nomor admin kita akan masukkan juga ya bunda ke grup.
grup sahabat Al-Qur'an ya. Jadi nanti, apa namanya, berkaitan dengan informasi live, rekaman kajian kita kirim di grup ini, ya. Jadi yang mau berwakaf bisa tadi ke sini, nomornya ya. Kita ada gerakan sedekah subuh juga. Jadi setiap subuh misalkan, "Ustadz saya punya rezeki 10.000, 20.000," atau tadi ingin mengambil paketannya, ya paketan, misalkan 1 meter, 2 meter atas nama orang tua kita, keluarga kita, bisa juga begitu. Ya, kita akadkannya untuk wakaf. Konfirmasinya ke sini, setelah melakukan wakaf. Bisa di-screenshot ya, yang mau masuk grup juga bisa masuk ke sini, screenshot nomornya, ya, kemudian hubungi ya setiap hari insya Allah. Hubungi nomor ini, misalkan, "Ustadz tadi saya pengen ikutan wakaf atau mau masuk grup," silakan japri saja, nanti kita akan masukkan ke dalam grup, begitu. Alhamdulillah, binikmati tatimmus sholihat, hari ini kita sudah bebaskan sekitar 29 meter dari 150 meter yang kita sedang targetkan untuk bebaskan, sudah terisi 30 meter. Sisa berapa lagi? Sisa mungkin 121 lagi ya. Ya 121, ya 121 meter lagi, ya dari 150 meter. Jadi kalau kalau kita lihat ya, hari ini misalkan, ya sisa 121 meter lagi, kalau ini, 1 meternya sudah atau 150 meternya udah habis, nggak bisa kita wakaf lagi. Jadi ini kesempatan terbaik untuk Ayah Bunda berwakaf ya, Masya Allah. Ustadz 1 meternya berapa? Tadi kita sudah jelaskan ya, 1 meternya itu per meternya 5 juta rupiah, karena memang tanah di daerah sini sudah sangat mahal ya, daerah perkotaan ya, kemudian juga, sudah harganya tinggi begitu. Nggak bisa 5 juta, bisa setengah meternya 2.500.000, bisa berapapun itu juga boleh. Ya, karena kita mengumpulkan ini pun terkumpul dari uang-uang yang kita anggap kecil, 10.000, 20.000, kalau kita kumpulkan bisa Allah bisa menjadi tenaga dan energi bagi kita ya, amal jama'i, amal berjamaah, ya. Nah ini progres kita terakhir ya, per hari Rabu kemarin, 29 Oktober sudah mencapai 19,51% atau setara dengan Rp146.294.412. Ya, jadi yang mau bergabung mumpung masih ada kesempatannya, ya mudah-mudahan, nggak kehilangan momentum ini, momentum terbaik untuk mengekalkan harta kita dan berbakti kepada orang tua kita dengan cara berwakaf atas nama orang tua yang sudah wafat pun boleh ya, atau untuk nama kita, keluarga kita kalau kita ingin berniat berwakaf. Di Quranic Center Nabawi ini apa yang akan kita bangun? Satu, kita akan membangun pendidikan Al-Qur'an ya, 4T ya, tadabur, tafsir, tahfiz, dan tahsin. Ya, jadi kita akan menjadi, membuat pusat peradaban Al-Qur'an, pusat, pembelajaran Al-Qur'an Nabawi namanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disajikan terkait dengan informasi wakaf kita. Yang mau bergabung alhamdulillah masih ada kesempatan, masih banyak ya kesempatannya insyaallah. Ustadz boleh saya share? Boleh. Ya, informasi ini boleh di-share sebanyak-banyaknya ke teman, kepada sahabat, ke keluarga, kepada, kenalan kita, sahabat kita, mengajak misalkan ke keluarga kita untuk berwakaf, ya mudah-mudahan Allah mudahkan ya, niat kita semua untuk, mensyiarkan Al-Quran ini di bumi Allah. Kenapa kita mau bangun ini juga, karena banyak juga dari sahabat TikTok itu yang sering kajian offline dengan saya dan itu kebanyakan jauh lokasinya, rumahnya di luar kota kebanyakannya, sehingga kita bangun ini. Jadi nanti kalau ayah bunda abang kakak ingin ikutan kajian offline bersama saya, hadir silaturahim bareng, kita sudah punya tempatnya tanpa harus menginap di hotel, tanpa harus menginap di penginapan, tapi kita sudah sediakan, ini ya, sediakan tempatnya. Ustadz, wakaf atas nama usaha boleh tidak? Jawabannya, ya nama usaha, ya bisnis gitu ya, ya diniatkan saja untuk pribadinya, personalnya, ya personalnya gitu ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu dalam berwakaf ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mohon doa selalu, saya selalu meminta doa begitu kan, karena ini bukan kita yang mampu tapi Allah yang memampukan, bukan ikhtiar saya, bukan ikhtiar kita semua, tapi sekali lagi ini adalah ikhtiar dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memampukan, Allah yang mengizinkan. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah berikan sesuatu yang terbaik, keputusan yang terbaik untuk kita semua. Itu saja yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Tidak terasa sudah hampir 2 jam kita berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim lagi besok pada ba'da subuh insyaallah mengkaji Al-Qur'an halaman 97 insyaallah. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan surat Al-Asr, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.